Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman sampai pada ayat yang ke-272 dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan atasmu, yakni bukan tanggung jawabmu urusan hidayah mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka itu untuk diri-diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian infakkan kecuali karena berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah,
Yaqulu ta'ala li nabiyyih, Allah katakan kepada nabinya, laisa 'alaika hudal khalq. Bukan tanggung jawabmu, bukan atasmu memberikan hidayah kepada makhluk. Innama 'alaikal balagh al-mubin. Sesungguhnya atasmu hanya penyampaian yang jelas. Pernah dibahas bahwa yang namanya hidayah ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Kalau hidayah yang bermakna hidayatul irsyad, mengajak kepada hidayah, na'am, itu tanggung jawab Rasulullah SAW. Dan itu adalah memang tugas seorang Rasul, mengajak orang ke dalam hidayah. Tetapi yang kedua, hidayatul taufiq, ini penentuan hidayah, maka itu bukan urusan Rasulullah SAW. Menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak dapat hidayah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bertentangan antara dua ayat. Yang satu menyatakan engkau tidak memberikan hidayah, yang satu menyatakan engkau sungguh memberikan hidayah. Seakan-akan bertentangan 180 derajat. Yang satu Allah katakan dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dikatakan engkau tidak memberikan hidayah. Tetapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala malah menyebutkan dengan lamut taukid, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jangan dikira dua ayat ini bertentangan. Karena yang satu hidayatul taufiq yang dinafikan, sedangkan yang ditetapkan adalah hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq yakni penentuan hidayah. Kalau penentuan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri tidak bisa menentukan. Bahkan kepada pamannya sendiri yang dicintai, beliau tidak bisa menentukan hidayah. Sangat berharap kalau pamannya Abu Talib masuk Islam, tetapi tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan engkau tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai. Itu terjemah lebih tepat. Engkau tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi hidayatul irsyad, yakni bimbingan hidayah, jelas Nabi sangat mengajak kepada hidayah. Maka Allah katakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh-sungguh engkau memberikan petunjuk. Maknanya membimbing kepada petunjuk. Engkau wahai Rasul sungguh-sungguh mengajak mereka kepada petunjuk. Dan dakwah Rasulullah SAW mengajak kepada hidayah, mengajak kepada jalan yang lurus dengan berbagai macam cara-cara yang disunnahkan. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, dengan adabnya, dan dengan infaknya. Sekarang yang akan dibahas, infak. Ketika dibantu mereka, ditolong mereka dengan nafkah, orang-orang kafir ini ternyata tetap tidak masuk Islam. Maka Allah katakan laisa 'alaika hudahum, bukan atasmu penentuan hidayah. Ini bukan tanggung jawabmu masalah menentukan hidayah. Engkau hanya mengajak. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang sangat jelas. Wal hidayah biyadillah. Adapun penentuan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kau infakkan tidak hilang. Sudah kita bantu, sudah kita tolong, gak mau masuk Islam. Jangan khawatir. Sedekah kalian, infak kalian, fali anfusikum.
itu buat diri kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri. Sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak hilang. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha dalalatun ala anna nafaqata kama takunu 'ala al-muslim takunu 'ala al-kafir. Berarti di sini menunjukkan dalil. Padanya ada dalil bahwa yang namanya nafkah tidak hanya kepada seorang muslim, tapi juga kepada orang kafir, walau lam yahtadi, walaupun dia tidak mau mengikuti hidayah. Kata Allah selanjutnya, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiqu min khairin ay qalilin aw katsirin ala ayyi shakhsin kan min muslimin wa kafir fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian sedekahkan dari kebaikan, sedikit maupun banyak, kepada siapapun, muslim maupun kafir, fali anfusikum, semuanya untuk diri kalian sendiri. Ini manfaatnya nanti yaumul qiyamah untuk kalian. Ikhwani fillah azakumullah, hanya saja perbedaannya kalau kepada muslim dengan kecintaan kepada mereka, kalau kepada orang kafir sebagai dakwah kepada mereka dalam rangka mendakwahi mereka. Jadi ta'lif al-qulub, agar hati mereka dekat dengan kita. Kita bantu, kita tolong yang kelaparan, kita bantu dengan pakaian yang miskin ila akhir. Fali anfusikum ay naf'uhu raji'un lakum atau ilaikum. Yakni pahalanya, manfaatnya akan kembali pada kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian infakkan kecuali dengan ikhlas, mencari, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadza ikhbarun an nafaqatil mu'minin as-sadirah an imanihim annaha la takunu illa liwajhillah. Ini ikhbar, penghabaran dari Allah bahwa yang namanya nafaqatul mu'minin muncul dari keimanan, harapan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Lianna imanahum yamna'uhum 'anil maqasidir radiyah, karena iman mereka menghalangi mereka dari tujuan-tujuan jelek, dari tujuan-tujuan lain yang jelek. Wa yujib lahumul ikhlas, dan keimanan mereka mengharuskan mereka untuk ikhlas. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum, dan tidaklah kalian infakkan dari kebaikan kecuali pasti Allah tepati. Apanya Allah tepati? Ditepati pahalanya yaumul qiyamah. Tastawfuna ujurakum, akan ditepati pahala-pahala kalian. Wa antum la tudlamun, dan kalian enggak akan dizalimi, enggak akan dikurangi dari amalan-amalan kalian sedikit pun, sebiji dzarrah pun, sebagaimana enggak akan ditambah kejelekan kalian. Kejelekannya tidak akan ditambah, kebaikannya enggak akan dikurangi, malah dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Tsumma dzakara masrafan nafaqat, kemudian disebutkan masrafan nafaqat, yakni tempat kita memberikan nafkah itu kepada siapa? Alladzina hum aulan nas, disebutkan oleh Allah manusia yang paling pantas untuk ditolong, diberikan nafkah padanya, yaitu orang-orang yang Allah sifati mereka bisitti sifat, orang-orang yang memiliki 6 sifat. Yang pertama al-faqr, lil fuqara faqr. Sifat kedua qauluhu
wa usiru fi sabilillah. Atau dikatakan alladzina usiru fi sabilillah. Ini orang yang paling pantas untuk diberi nafkah, diberi sedekah. Pertama, orang itu fakir. Kedua, orang itu terkurung di jalan Allah. Artinya sibuk dengan jihad, sibuk dengan perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ay qassaruha ala ta'atillah min jihadin wa ghairih. Yani tersibukkan waktunya untuk taat pada Allah dan jihad fi sabilillah. Fahum musta'idduna lidzalika mahbusuna lahu. Orang yang memang semuanya, waktunya, tenaganya untuk berjuang di jalan Allah. Dan juga mahbusun, terkurung untuk jihad fi sabilillah. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, dan lagi karena itu orang itu ajaz, tidak mampu. Ajzuhum 'anil asfar li talabir rizqi. Dia tidak mampu untuk mengadakan perjalanan dalam mencari nafkah. Tak mampu. Imma karena kelemahannya, wa imma karena kesibukannya. Maka Allah katakan la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak mampu untuk mengadakan perjalanan di muka bumi. Ai safaran litakassub. Yani perjalanan untuk cari nafkah, untuk cari ma'isyah. Dia enggak mampu, enggak sempat. Ar-rabi', sifat keempat, orang ini yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang ini memiliki sifat afif, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, sehingga dikira oleh orang bodoh bahwa dia orang kaya. Karena tidak pernah minta. Dan menjaga diri, menjaga kehormatan. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Disangka oleh orang bodoh bahwa dia cukup. Karena dia sangat afif, sangat menjaga kehormatannya. Wa hadza bayanun li sidqi sabrihim. Berarti ini gambaran orang tadi adalah orang yang sangat sabar dan jujur kesabarannya. Wa hasuna ta'affufuhum, dan sangat baik ta'affufnya, sifat afifnya. Yang kelima, ta'rifuhum bisimahum. Kamu lihat pada mereka ciri-cirinya. Ciri-ciri yang disebut aibil alamatil lati dzakaraha Allah, yakni ciri-ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat mereka tadi. Hadza la yunafi qawluhu yahsabuhumul jahilu aghniya. Dan ini tidak bertentangan dengan kalimat disangka oleh orang bodoh bahwa dia orang kaya. Tapi disebutkan setelahnya, kamu lihat, kamu tahu dia dengan ciri-cirinya. Katanya disangka oleh orang bodoh dia orang kaya. Tetapi dikatakan bahwa dia bisa dilihat dari ciri-cirinya. Bertentangan? Tidak bertentangan. Al-jahil la ya'rifuhum. Al-jahil la ya'rifuhum, bal yadhunnuna annahum aghniya, bahkan mengira bahwa mereka orang-orang kaya, orang-orang cukup. Tetapi orang yang tidak jahil melihat ciri-cirinya, bahwa orang ini fakir, orang ini enggak punya waktu untuk ma'isyah, orang ini dalam keadaan tidak memiliki apa yang membantu dia untuk bisa mengadakan perjalanan ma'isyah atau dagang ila akhirih. Dilihat pula ciri-cirinya dari pakaiannya dan sebagainya. Fa innal jahil bihalihim laisa lahu fatanah. Orang bodoh tidak memiliki fitnah. Fitnah dengan ta. Kalau fitnah dengan ta artinya fitnah. Tapi fitnah dengan ta artinya kecerdasan. Orang bodoh tidak memiliki fatanah. Yatafarras biha, tidak punya kecerdasan untuk bisa menebak mahum alaih, apa yang sedang dialami oleh orang tersebut. Al-jahil la ya'rif, karena tidak memiliki fatna, enggak memiliki fatana. Wa ammal fatin, adapun orang cerdas,
Al-mutafarris yang bisa dengan firasatnya melihat. Fabimujarradi ma yarahum ya'rifuhum. Hanya dengan melihatnya dia kenal. Orang ini perlu dibantu. Ya'rifuhum bi'alamatihim. Bisa dilihat ciri-cirinya. Maka disebutkan di sini dengan kalimat ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenal mereka dengan ciri-ciri mereka. Sudah berapa? 5. Ciri-ciri yang ke-6. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta manusia dengan ilhah. Ilhaf maknanya ilhah. Ay la yas'alunahum su'ala ilhaf. Yani mereka tidak meminta-minta dengan cara ilhaf. Ilhaf ay ilhah. La yulih. Kalaupun sesekali dia berbicara tentang kebutuhannya, la yulih. Tidak ilhah. Ilhah itu merengek. Terus meminta-minta. Kesana kemari. Bal in sudira minhum su'al. Idah ta'aju lidzalik. Bahkan kadang-kadang kalau keluar dari mereka permintaan. Karena apa yang mereka butuhkan. Lam yulihhu. Itu pun tidak dengan ilhah. Kalau meminta kepada Allah SWT. Disunnahkan untuk ilhah. Merengek pada Allah Ta'ala. Meminta. Tetapi kalau kepada manusia. Yang disuruh. Yang dianjurkan untuk ta'affuf. Menjaga diri. Menjaga kehormatan. Jangan minta. Bahkan riwayat-riwayat menunjukkan. Tercelanya meminta-minta. Kalaupun terpaksa. Tidak dengan ilhah. Fahaulai. Aulan nas wa ahaqquhum. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling pantas untuk dibantu. Orang ini fakir. Orang ini terkurung dengan urusan jihad fisabilillah. Tersibukkan dengan urusan-urusan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan dia enggak sempat dan enggak bisa untuk cari nafkah dan dia dalam keadaan tidak meminta sampai dikira oleh orang bodoh bahwa dia orang kaya. Ila akhirih. Yang demikian sangat-sangat pantas untuk ditolong, untuk dibantu. Maka 6 sifat ini mensifati orang yang aulan nas bin nafaqah, orang yang paling pantas untuk diberikan padanya bantuan nafaqah. Qala fa haula'i aulan nas wa ahaqquhum bis sadaqat. Lamma wasafahum bihi min jamil as-sifat. Karena apa yang Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang baik. Wa amma nafaqah min haitsu hiya ala ayyi syakhsin kan. Adapun nafkahnya dari sisi nafkah maka silakan kepada siapapun. Tapi yang paling utama yang sifat-sifatnya seperti itu. Fahiya khairun wa ihsanun wa birrun yuthabu 'alaiha. Dan nafkah itu adalah satu kebaikan, ihsan, bar yuthabu 'alaiha yang akan diberi pahala. Termasuk albir. Yuthabu 'alaiha sahibuha, orang yang akan diberi pahala. Wa yu'jar. Falihada qal, maka Allah katakan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan apapun. Karena disebutkan dengan nakirah. Nakirah isya nafi. Engkau tidak menafkahkan kebaikan apapun. Artinya semua kebaikan yang kamu nafkahkan. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tsumma dzakara halatal mutasaddiqina fi jami'il awqat. Kemudian Allah sebutkan keadaan orang yang bersedekah di segala waktu. Ala jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Faqala, maka Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, dan mereka-mereka yang berinfak di jalan Allah fi sabilillah disebutkan bil laili wan nahar, sirran wa alaniyah. Waktunya siang dan malam, kapan saja. Kayak apanya? Sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan.
Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fi jami'il awqat ala jami'il ahwal, dalam segala waktu dan dalam keadaan apapun. Ay ta'atuhu tariqu mardatih, yakni ketaatannya adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La fil muharramati wal makruhat. Makna fi sabilillah, yakni di dalam jalan Allah, dalam ketaatan. Tidak di dalam yang haram, tidak dalam yang makruh. Tidak pula di dalam syahwat anfusihim. Bukan karena syahwat, bukan karena perkara yang makruh, bukan yang haram. Infak fi sabilillah. Kadang-kadang manusia ketika dibutuhkan infak fi sabilillah, dia enggan. Tetapi ketika sesuatu yang dia menyukainya dari laghun, dia katakan saya yang bayarin. Ini maknanya barakallahu fikum, dia keluarkan sedekah, infak, tetapi bukan pada perkara yang baik, pada perkara yang makruhat, atau bahkan kadang-kadang pada perkara yang haram. Maka Allah sebutkan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan bil laili wan nahari, di malam hari dan di siang hari, sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Ay ajrun azimun min khairin inda rabbir rahim. Artinya mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yang lebih baik di sisi Rabbir Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Wala khaufun alaihim idza khafal muqassirun. Ketika orang-orang yang muqassirun takut, orang yang bersedekah tadi tidak terkena rasa takut. Ketika orang-orang yang bakhil gelisah, para munfiqun tidak gelisah. Jadi di hari-hari ketika manusia al-muqassirun gelisah, takut, maka mereka para mutasaddiqun tidak gelisah dan tidak takut. Idza hazinal mufritun walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Yakni ketika orang-orang yang mufrid, yang melalaikan perintah-perintah Allah bersedih, orang-orang ini tidak bersedih. Yang mutasaddiquna fi sabilillah. Fafazu bihusulil maqsudil matlub. Mereka berhasil mendapatkan tujuannya yang mereka cari, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa najaw minasyurur, dan mereka selamat dari kejelekan-kejelekan al-marhub, yang ditakuti, yang dihindari, yaitu azab Allah. Walamma kammala ta'ala halal muhsinin atau halatal muhsinin ila ibadihi bi anwa'in nafaqat, ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال. Maka ketika sudah Allah sempurnakan keadaan orang-orang yang muhsin, yang memberikan sedekahnya fi sabilillah kepada orang yang memang pantas untuk diberi bantuan dari hamba-hambanya, dan apa yang mereka keluarkan dari nafaqat, seterusnya atau selanjutnya Allah sebutkan yang sebaliknya, yaitu orang-orang zalim, al-musi'in, yang berbuat kejelekan ilaihim dengan ghayatul isaa'ah, dengan puncak kejelekannya. Maka Allah katakan alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Adapun mereka yang memakan riba, mereka tidak akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah kecuali seperti dibangkitkannya orang yang kerasukan jin, kerasukan syaitan. Dzalika biannahum qalu, yang demikian karena mereka berkata, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Riba sama dengan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, artinya berbeda. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Dan siapa yang didatangi nasihat dari Rabbnya kemudian berhenti,
maka baginya hanya apa yang merupakan pokok hartanya saja. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah lewat dan urusannya kembalikan pada Allah Ta'ala. Wa man 'ada, dan siapa yang mengulanginya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun siapa yang kembali lagi berbuat, maka bagi merekalah adab neraka dan mereka menjadi ashabun nar dan mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hilangkan barakah riba dan Allah kembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita akan bahas tafsirnya. Ayat yang ke-275 sampai 281 insyaallah fi darsil qadim. Bismillah taala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta